Hi guys, welcome to the first episode of Ida Talks. Nah, di episode pertama ini kita akan main ke showroom interior design salah satu member kita yang baru aja opening nih. Karena agak berjarak, kita langsung jalan aja yuk. Nah, kita udah sampai nih di showroomnya Iku. Kita langsung masuk aja kali ya. Hai, baik. Lo apa Thank you, kabar? udah boleh main. Baik, puji Tuhan. Yuk kita duduk sini dulu yuk. Yuk. Bagus banget tuh ya showroomnya. Bagus ya? Heeh. Iya dong. Gimana Jen? Iya Win, jadi kita main kesini tuh sebenarnya pengen ngobrol nih sama lo. Oke. Jadi anak-anak entrepreneurs tuh pada penasaran gimana sih lo mau mulai karir lo dan bisa punya showroom Iku sekece ini nih. Waduh, ceritanya lumayan panjang sih Jen, tapi gue kenalin diri gue sendiri dulu kali ya. Iya boleh. Hai, nama gue Erwin, gue lulusan teknik sipil di Harbin, China. Dulu memang sebelum lulus, gue memang udah ada rencana sama beberapa teman gue dari SMP SMA Jen. Nah, dari sebelum itu kita udah rencana ketika lulus kuliah nanti kita buka kontraktor barengan yuk. Kebetulan salah satu partner gue, bokapnya itu emang kontraktor juga. Jadi dulu di awal-awal kita berempat ini banyak dikasih proyek-proyek perusahaan besar. Lalu kita banyak ngerjain proyek-proyek perusahaan itu. Lalu setelah itu juga banyak dapat proyek-proyek interior juga. Nah dari sana teman-teman gue yang ngeliat tuh kayak nanya, Win, kalau misalnya gue mau bikin interior gitu, gue boleh gak sih lihat hasil karya lu? Yang mana? Kalau misalnya kayak gue bikin klinik nih, atau bikin rumah sakit atau apa interiornya gitu kan. Nah mereka mau datang ke klinik atau rumah sakit yang udah aktif untuk lihat interiornya kan nggak lucu banget ya. Iya, sungkan ya. Iya, masa dokter lagi ngapain tiba-tiba mereka masuk lihat-lihat interior kan. Nah akhirnya berangkat dari sana, gue sama teman-teman gue bikin showroom Iku gitu. Cuma mungkin supaya lebih seru mungkin gua ajak partner gua kesini kali ya, biar dia cerita ngobrol-ngobrol juga. Boleh banget kalau Iya. dia film lo. Oke, siap, gua panggil dulu ya Jen. Oke. Jen, kenalin, ini partner gua Pilo. Hai Pilo, salam Halo, kenal. salam kenal, Pilo. Jenita. Yuk duduk dulu. Ayo. Ayo. Iya Phil, gua tadi abis ngobrol-ngobrol sama Jenita tentang gimana sih kita bisa sampai jadi showroom Iku ini. Gitu. Oh iya. Iya, terus tadi Erwin juga cerita, ternyata kalian partneran dulu nggak cuma berdua aja ya? Iya. Nah terus pengen tahu nih kayak apa sih yang memutuskan lu tuh bekerja sama gitu dengan Erwin dan teman-teman lu yang dulu gitu? Oke. Gue cerita awalnya dulu kali ya. Awalnya tuh dulu kita berempat ya Win ya. Berempat, terus sekarang jadi berdua. 4 juga itu dari teman-teman dekat. Nah, cuman kenapa bisa jadi berdua? Ya sebenarnya karena ini sih, ketika kita berbisnis, partnership itu penting, karena udah menyangkut dengan uang, dengan bisnis, dengan masa depan gitu. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi akhirnya kita berubah jadi berdua doang sih gitu, cocok. I see, berarti kayak teman baik aja tuh kadang-kadang nggak cukup ya, harus samain visi, harus samain misi kalian buat Iku ke depannya gitu. Tapi menurut lu emang apa sih yang penting dari partnership? Maksudnya kenapa lu memutuskan ya udah berdua aja deh sama Erwin sekarang? Menurut gua yang penting sih ada misal kepercayaan, itu juga penting ya, buat kita mesti saling percaya lah antara satu dengan yang lain, sama sesama partner. Terus kejujuran juga penting banget sih kejujuran. Terus kecocokan antar karakter itu juga penting. Terus tidak keras kepala juga penting ya Win ya. Harus toleransi lah, harus banyak Toleransi juga ya. juga penting. I see, berarti dari berempat itu bukan berarti mereka tidak jujur dan segalanya lah ya, cuman mungkin agak berbeda
visi aja nih beda ya ke visi depannya. ya terkadang. Benar. Sebenarnya dulu memang di awal kita dari berempat jadi berdua aja. Terus tapi sebenarnya setelah berjalannya waktu, contoh kayak Iku ini sebenarnya kita bertiga, kita punya satu partner lagi. Terus ada beberapa project yang sebenarnya bukan kontraktor sih, kayak misalnya kita beli tanah, bangun rumah gitu, masih masuk dalam kontraktor juga. Nah itu kita juga ada bertiga berempat juga gitu loh. Jadi ya balik lagi ke poin-poinnya tadi, itu memang penting beberapa hal yang tadi Bilo udah sampaikan. I see. Tapi hanya untuk Iku ya kebetulan bertiga aja ya berarti sekarang ini. bener. I see. Yang gue tangkap dari cerita kalian, berarti kalian kan sempat ngerjain project besar kayak building yang besar juga, gedung-gedung, dan sempat ngerjain yang project-project pribadi juga. Nah kalau dari kalian berdua lebih enakan ngerjain yang project besar atau project pribadi sih? Lebih enak yang Pribadi ya sebenarnya. Iya. Kenapa Kalau tuh? Kalau kita prefer pribadi, karena kalau perusahaan besar tuh biasa ada birokrasi dan banyak proseduralnya juga, jadi lebih lama lah, semua prosesnya tuh ada step by stepnya, lebih lama. Kalau pribadi lebih simple di sisi kita. Mungkin ini untuk teman-teman yang main di bidang yang sama atau yang mau main di bidang yang sama kali ya Jen ya. Kalau kita main di perusahaan besar itu dia kan pasti kan secara birokrasi artinya Layernya banyak. layernya ya? banyak Iya. banget. Lalu secara prosedural peraturan mereka tuh banyak sekali. Yang terkadang secara peraturan itu aman, tapi secara prakteknya itu terkadang cash flow kita agak bisa terganggu karena kita harus melewati step-step itu. Walaupun tergantung perusahaannya lagi. Ada perusahaan-perusahaan yang pasti bayar, cuma terkadang terlambat tuh. Nah terkadang untuk perusahaan walaupun terlambat itu bisa cukup mengganggu cash flow perusahaan gitu. Kalau untuk yang pribadi cash flow-nya lebih mudah karena kan kita secara birokrasi juga langsung gitu kan, lalu secara prosedural juga tidak banyak, jadi secara cash flow lebih aman. Jadi kalau misalnya enakan mana mungkin Enak pribadi ya. lebih simple gitu. Oke. Tapi misalnya kalau temen-temen nih kan pasti banyak juga yang penasaran pengen ngerjain project besar gitu, pengen kerja sama-sama company swasta yang besar atau bahkan pengen kerja sama pemerintah gitu kan. Nah, since kalian udah sempat ngerasain apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman yang baru mau ngerjain project-project besar ini? Tadi gue lupa sampaikan juga aja, enaknya kalau maksudnya kita ngambil project-project perusahaan besar itu enaknya apa sih? Enaknya ya karena kalau di perusahaan besar kita udah ngambil satu project, ke depannya itu mereka tetap ada project berlanjut. Kalau pribadi kan mungkin lebih sedikit gitu loh. Kalau perusahaan besar mereka lebih banyak. Cuma itu akan berpengaruh pada rekam jejak ya. Iya, Artinya portfolio itu penting. portfolio itu sangat penting. Itu yang pertama kalau misalnya kita mau ngambil perusahaan besar, karena orang yang udah pernah menjadi kontraktor sebelumnya dia lihat portfolio kita bagus, tapi kita harus masuk resmi nih. Kalau pribadi kan selama dia masih di bawah nilai 4,8 M sebenarnya bisa masuk UMKM. Cuma kerugiannya kalau kita masuk ke pajak UMKM itu ya nggak masuk dalam portofolio kita gitu. Sedangkan perusahaan kalau mau ngambil proyek perusahaan besar itu harus masuk ke dalam portofolio kita, kurang lebih gitu. Lalu apalagi Bill? Cash flow juga tadi udah disebut sama Erwin. Cash flow itu penting kenapa? Karena ketika kita tadi layernya kan banyak ya, Jen udah cerita juga layernya banyak. Ketika kita misal nagih invoice gitu, ketika nagih tuh nggak langsung cair karena layernya banyak. Jadi kita mesti persiapin nih. Butuh 3 bulan, 4 bulan iya, gitu ya. Jadi kalau termin pembayarannya per termin misal 1000. Nah kita jangan siapin 1000 doang gitu. Kita mesti siapin nih cadangan-cadangan untuk nalangin kalau mereka telat, kita udah siapin dananya. Tapi biasanya berapa persen sih dari cash flow yang harus disiapkan? Misalnya tadi per termin 1000, berarti yang harus kita siapkan berapa? Kurang lebih sebenarnya sih beda-beda tiap ini ya. Oh, beda-beda. Cuman ya mungkin kurang lebih sih 20-30% kali ya Win, ya disiapin. Kurang ya kalau 20-30%. Kurang. Karena gini Jen, karena gini. Biasanya termin itu kan pembayarannya setiap 20%, kurang lebih 20%, lalu 40%, 60%, 80%, 95%, lalu 5% retensi. Cuma terkadang, ya kembali lagi kayak yang Bilo bilang tadi, tergantung ya, tergantung perusahaannya. Kalau misalnya kita mengerjakan 20%, dia bayar 20%, berarti yang perlu kita siapkan modalnya cuma 20%. Tapi andai kata dia terlambat, berarti modal kita naik terus nih. Terkadang
kita nggak mau bilang perusahaan mana atau perusahaan tertentu, tapi terkadang kita bisa sampai harus nalangin sampai 80%. Padahal terminnya per 20% gitu loh. Jadi kalau misalnya seberapa yang harus disiapkan ya sebanyak mungkin ya. Tapi kalau untuk efisiensi perusahaan ya balik lagi, makanya kita harus hati-hati dalam mengambil project perusahaan yang kita mau ambil. Kedua, ya lebih kan paling nggak misalnya kalau misalnya terminnya 20%, kita mungkin siapkan 40-50% mungkin minimal itu udah gitu. Karena andai kata dari satu perusahaan ini kita ambil projectnya tapi mandek di sana dan cash flow yang kita siapkan habis total, cash flow kita nggak muter, itu bisa pengaruh ke project-project lainnya gitu. Jadi kan sayang banget gitu sih. I see. Tadi kan Erwin sama Vilo sempat sebutin kan soal birokrasi, berarti kan butuh kayak surat-surat juga gitu. Kalau aku juga denger sih, kalau misalnya kontraktor itu kan kebanyakan individual ya, sendiri-sendiri. Misalnya kalau mereka mau maju ke perusahaan besar gitu, dokumen apa aja sih yang dibutuhin? Dokumen-dokumennya tuh sebenarnya dokumen standar ya, kayak PT, NPWP, ICU, TDP, CJK gitu-gitu. Cuman biasa ada, kalau di kontraktor ini ada beberapa spesialisasi. Jadi misal kita mau bangun interior gitu, nah itu ada sertifikasi khusus untuk interior misal. Terus kayak misal kita mau buat indoor lapangan, nah itu ada sertifikasi khusus tuh untuk syarat-syaratnya indoor lapangan apa aja gitu. Biasa disuplai sama klien kita. I see. Tapi untuk mendapatkan sertifikat itu sulit gak sih? Dari senyumnya nih. Sulit tidak sulit ya. Kita ada keuntungan untuk berada di Indonesia untuk bisa membuatnya menjadi tidak sulit ya. Sedikit lebih mudah gitu. Sedikit lebih mudah. I see. Gitu. Walaupun secara kalau kita mengikuti prosedur ya tidak semudah itu. Oke. Oh iya lupa Jen, mungkin ada satu yang perlu ditekankan lagi untuk teman-teman yang dari biasanya main UMKM mau masuk ke perusahaan besar ya. Masalah pajak ya Bill ya? Oh iya, pajak. Pajak itu kalau di bawah 4,8 M kita masih bisa sih UMKM-nya itu ya. Perorangan masuk pribadi. Cuman kalau udah di atas itu biasa udah masuk ke pajak badan usaha. Jadi harus apa tuh, minimal CV, UD, PT? Biasa kalau kita sih PT. Cuman kalau udah PT perpajakan mesti rapi. Kita mesti kasih ke SPT tahunannya tuh ini pembukuan. Jadi mesti bisa at least pembukuan lah gitu buat kasih ke mereka. Untuk yang biasa UMKM, mereka kan lebih simpel ya pembukuannya gitu loh. Ketika kita mau masuk ke dalam mengambil proyek-proyek yang perusahaan besar dan itu mau dimasukkan ke dalam PT kita, jadi resminya kayak yang tadi gua bahas mengenai rekam jejak portofolio gitu. Jadi ada plus minus. Artinya kalau kita dari UMKM mau ngambil jadi untuk proyek perusahaan, berarti laporan keuangan kita harus lebih rapi gitu. Perpajakannya harus lebih rapi yang berhubungan sama laporan keuangan gitu. Tapi ada pertimbangannya, mungkin kalau orang yang masih kecil, masih UMKM, dia nggak mau buang, maksudnya nggak mau mengeluarkan sedikit lebih banyak, ya dia masuk pribadi masih bisa dengan batas 4,8 M. Iya benar. Nanya deh, kan banyak banget nih rumah-rumah mewah di sekitar kita gitu ya. Itu kan gue yakin banget budgetnya tuh lebih dari 4,8 M ya. Nah itu termasuk UMKM atau harus kontraktor dan interior designer yang ber-PT baru bisa mengerjakan rumah-rumah mewah atau gimana tuh? Kalau payment itu kan biasa pembangunan kita, kalau yang rumah-rumah yang mewah gitu kata kayak kata Jen tadi, itu biasa lebih dari setahun sih Jen. Jadi payment dia juga per termin, jadi nggak langsung segabrek gitu berapa gitu. Berarti itu masih bisa ya kalau mau tetap under UMKM? Iya. Oke. Itu nanti mungkin lebih ke orang pajak ya. Iya. Orang pajak yang bisa ditekan, cuma memang ada beberapa trik-trik yang bisa ditanyakan ke orang pajak nanti bagaimana supaya kalau orang yang nggak mau ngambil atas nama perusahaan dia tetap mau pribadi, bisa nggak sih dimanain gitu. Tapi kurang lebih kalau misalnya kita sih, saran kita kalau Anda pengen perusahaan Anda menjadi lebih besar, masukinlah menjadi rekam jejak perusahaan. Sayang kalau seterusnya ngambil di bawah 4,8 M lalu masukin ke pribadi terus. Walaupun perpajakannya jadi dua, satu dari PT, satu ke pribadi gitu. Jadi kalau misalnya PT dividen, pribadi juga harus bayar pendapatan pribadi. Pertimbangannya seperti itulah kurang lebih. Kalau berarti gue boleh coba rangkum, cash flow itu penting banget
Kalau bisa disiapin 30-50% dulu ya dari harga dealnya tersebut. Ya kalau termin 20% ya. Iya, kalau terminnya 20%. Kalau terminnya lain disesuaikan aja ya. Betul. Dari kira-kira cash flow perusahaannya gimana ke depannya. Terus kalau mau maju memang ke perusahaan-perusahaan besar, banyak surat-surat yang harus diperhatikan. Nah, pasti. terus yang terakhir jangan lupa ini ya, pajak itu tuh harus diperhatikan juga karena itu tuh tetap penting untuk membangun bisnis ke depannya nanti ya. Dan semua perpajakan, be it UMKM atau nanti mau PT, agak berbeda-beda, jadi bisa langsung aja konsultasi sama teman-teman konsultan pajak Yes, gitu. benar. Wah, luar biasa. Pilo, Win, mau dong diceritain kayak tren apa sih? Tren desain apa yang sekarang tuh lagi kekinian banget? Tren desain yang lagi kekinian. Tren interior desain lagi kekinian. Mungkin kalau secara general, kalau misalnya kayak dulu kan orang suka klasik. Ya. Kalau sekarang orang mungkin Iya, bambu pilar-pilar gitu. Iya. benar. Kalau zaman sekarang orang lebih ambilnya tuh ke arah minimalis ya. Minimalis, modern, lebih simple gitu. Iya, simple. Kalau zaman dulu orang justru ngejarnya misalnya keramik atau keramik yang mahal banget atau marmer atau apa. Kalau sekarang malah kalau misalnya kita sering lihat di restoran-restoran zaman sekarang, mereka justru ngincernya di acian, misalnya finishnya finish acian gitu loh. Acian tuh yang warna abu-abu kayak semen gitu loh. Terus Yang kayak industrial finish yes. gitu ya. Jadi mereka kalau sekarang justru trennya tuh ngarahnya ke yang simple-simple atau ngambil ke serat-serat kayu gitu, warna abu-abu gitu. Arahnya lebih ke arah sana sih, minimalis kalau sekarang. Oke. Atau kita sambil lihat-lihat aja yuk sana. Boleh banget. Diminum Jen, sambil diminum yuk. Iya, thank you banget. Apa nih? Papai. Papa ini punya temen nih. Wih, Enak luar banget nih, biasa. enak banget. Boleh. Yuk, Iya, kita sambil sambil jalan. jalan. Kayak gini nih Jen, kayak yang tadi gue jelasin, kalau zaman sekarang kan orang-orang lebih suka ngambil ke arah yang minimalis, warna abu-abu gitu. Lalu yang kayak dinding ini nih, ini sebenarnya kan dia finishnya kan kayak di finish kamprot halus gitu kan, kayak rada-rada unfinish gitulah gitu. Dan ini motifnya bisa banyak banget. Cuma dengan begini aja satu ruangan udah bisa kesannya beda banget. Iya, looknya beda ya langsung Yes. ya. Terus zaman sekarang tuh orang-orang tuh suka yang kayak finish kayu, kayak misalnya kayak ini. Ini kalau ini sih vinil, dia finishnya vinil. Beda lagi sama yang ini. Iya. Yang ini gitu ya. Ini tuh kalau dilihat kan kayak kayu ya Jen ya. Iya. Tapi bukan kayu, namanya HPL kalau ini. HPL. Finish HPL. Itu juga finish cat duko. Kalau dilihat ini lemari kita ada variasi juga. Yang ini push open, jadi kalau dipencet dia kebuka. Ada juga yang manual kayak biasa. Tarik biasa. Oke. Jadi dia memang ada beberapa variasi. I see. Yuk duduk-duduk dulu kali ini biar lebih santai. Yuk. Oke. Wah, buku apa nih, Win? Nah, ini Jen, ini yang tadi kita bilang HPL itu. Nah, ini salah satu katalognya HPL. Dia di dalamnya tuh ada yang banyak banget motifnya, ada yang doff, ada yang gloss. Oh, ini bisa langsung dirasain ya? Bisa dia jadi bisa dirasain serat-seratnya. Ada yang motif kayu, ada yang motif marmer, ada yang doff, ada yang motif-motif batu, banyak banget deh pokoknya motifnya, warna, motif dan lain-lain gitu. Jadi biasa kalau misalnya ada klien mau milih material, kita kasih lihat kayak gini dengan contoh, begitu banyak contoh yang ada di showroom kita. I see. Tapi yang di dapur itu tuh marmer atau HPL marmer? Yang di meja dapur kebetulan kita pakai marmer, karena kan HPL kan kita udah banyak contoh di sini, gitu. Jadi di sana kita pakai marmer, gitu. Karena di showroom ini kita memang sengaja kita kasih banyak opsi supaya kalau klien kesini ke showroom kita lihat, kita bisa kasih lihat semuanya. Kayak tadi lemari, ada yang push to open, ada yang slow mo, ada yang manual gitu kan. Itu semuanya ada di sini. I see. Berarti biar ini ya customer bisa ngerasain look sama feel-nya beneran gimana. Mereka ya, bisa gitu. tahu nanti kalau jadinya seperti apa sih gitu. Oke. Wah, thank you banget nih Win untuk sharing-sharingnya hari ini. Thank you banget Sama-sama Pilo ya. udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sukses terus buat kalian berdua dan buat Iku tentunya. Nah, misalnya kalau teman-teman mau tanya-tanya nih soal interior design, kontraktor, dan bahkan soal Iku sendiri, boleh langsung DM kalian ya. Boleh banget. Atau DM @iku.id. Nah, thank you banget
teman-teman entrepreneurs for watching this video. We really hope that this video can inspire you, motivate you to grow and strengthen the business spirit inside of you. Nah, kalau teman-teman merasa terbantu banget nih dengan adanya video ini, jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen. See you in the next episode. Let's connect the dots.